Bang Ujang, pendekar tanah Pasundan yang bertekuk lutut di Sakra. Pencak Lombok. Begitu orang biasa menyebut olahraga bela diri yang ada di Pulau Lombok. Gerakannya hampir sama dengan gerakan silat pada umumnya. Namun jika diperhatikan dengan lebih seksama, pencak Lombok punya kekhasan yang membuatnya berbeda dengan pencak silat di daerah lain. Infonusa sampai dengan saat ini belum menemukan data tertulis yang menyebutkan nama olahraga bela diri asli Lombok yang ada di zaman kerajaan Selaparang atau Pejanggi. Hanya saja di beberapa babat disebutkan jika beberapa raja mempunyai pasukan pengawal yang mana pengawalnya ini disebut-sebut jago bela diri. Data-data tentang ilmu kebal, ilmu kebatinan, ilmu benteng, dan lain sebagainya lebih banyak mendominasi narasi bela diri Lombok di sekitar tahun 1600 sampai 1800-an. Seperti cerita padepokan Tompok-Tompok di Jerowaru yang didirikan oleh Guru Alim dan Said Al-Qadri pada tahun 1896. Di padepokan ini, para pemuda banyak diajarkan ilmu kebal yang bernama ilmu Raja Besi. Sedangkan tentang pencak Lombok, beberapa sumber menyebut olahraga ini mulai ada di Lombok pada saat pemerintahan Datu Muter. Tidak jelas Datu Muter keberapa yang dimaksud. Karena seperti kita ketahui bersama, Datu Muter itu ada 4 orang. Yang jelas, pemerintahan Datu Muter itu berdiri pada bulan Agustus 1945 dan berakhir pada tahun 1958. Bang Ujang adalah seorang pendekar dari tanah Pasundan yang merupakan orang pertama yang mengajarkan pencak Lombok. Bang Ujang juga orang yang sangat menyukai bela diri. Ia disebut berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Tujuannya hanya satu, mencari orang yang bisa mengalahkan dirinya. Hingga angin hidup membawanya ke pelabuhan Ampena Lombok. Di sini ia kerap berkelahi dan membuat onar. Resah dengan tindakan Bang Ujang, Datu Muter coba menangkapnya. Namun sayang, pasukan Datu Muter dapat dikalahkan dengan mudah oleh Bang Ujang. Bang Ujang pun menjadi buron. Hingga pada suatu waktu, Datu Muter berkesempatan untuk bertemu dengan Bang Ujang. Di hadapan Bang Ujang, Datu Muter berucap, "Anda bukan tawanan saya, namun Anda akan menjadi guru saya." Bang Ujang pun menyanggupi. Ia mengangkat Datu Muter sebagai muridnya. Datu Muter akhirnya membawa Bang Ujang ke tempat tinggalnya di Sakra. Bersama seseorang yang bernama Mami Mustar, Datu Muter mulai berlatih silat pada Bang Ujang. Namun, karena kesibukannya sebagai pemimpin, Datu Muter sering tidak hadir saat latihan. Karenanya, hanya Mami Mustar yang banyak menyerap ilmu silat Bang Ujang. Suatu saat, Bang Ujang dihadapkan pada pertarungan dengan seorang wanita ahli zikir. Namanya Baik Sodah. Bang Ujang yang sejak dahulu mencari seseorang yang bisa mengalahkannya, menyanggupi pertarungan itu. Namun, saat Baik Sodah menunjuk Bang Ujang sambil mengucapkan kalimat, "Terpaku Anda di situ." Dengan izin Allah, Bang Ujang tidak bisa bergerak. Karena malu akan kekalahannya, Bang Ujang akhirnya pulang ke tanah Pasundan. Tidak lama berselang, kabar kematian Bang Ujang sampai ke Lombok. Mami Mustar akhirnya melanjutkan pencak Lombok. Ia mengajarkan jurus silat Bang Ujang pada beberapa murid. Salah satunya adalah Lalu Yakub. Kelak, murid Lalu Yakub yang bernama Dedi Irawan mendirikan perguruan silat dengan nama Mata Pisau. Perguruan Mata Pisau inilah yang menjadi cikal bakal perguruan silat Bang Ujang di Lombok. Hingga akhirnya
silat Bang Ujang ini terkenal dengan sebutan Pencak Lombok. Jumlah jurus silat Bang Ujang ada 13. Konon, jurus silat Bang Ujang ini hanya bisa ditandingi oleh jurus silat yang ada di Betawi sana. Kini, perguruan silat yang mengajarkan jurus silat Bang Ujang bertebaran di mana-mana, mulai dari Sakra sampai Narmada. Keberadaannya patut kita apresiasi dan tentu saja harus dijaga dan dilestarikan.